pada bagian ini notasi untuk bilangan kompleks Z, yaitu pasangan terurut X, Y dari bilangan real, yaitu X-nya real dan Y-nya real. Itu dinotasikan bagian X-nya sebagai bentuk atau bagian real dari Z dan Y sebagai bagian imajiner dari Z. Biasanya ditulisnya itu biasanya seperti ini. Tulisnya seperti ini. X sama dengan RE dalam kurung Z, atau biasa juga tidak pakai kurung. Y sama dengan imajiner Z, biasanya juga tidak pakai kurung. Ini cuma untuk menulis tangan supaya mudah, supaya tidak terbaca aneh, maka saya berikan kurung seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kesamaan dua. Jadi kita akan berikan definisi, diberikan definisi kesamaan operasi penjumlahan dan perkalian. Definisinya seperti ini. Diberikan dua bilangan kompleks Z1 dan Z2 elemen C dengan Z1 sama dengan X1, Y1 dan Z2 sama dengan X2, Y2. Definisi pertama, Z1 dikatakan sama dengan Z2 jika X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Ini kita bisa artikan bahwa dua bilangan kompleks itu sama ketika bagian realnya sama dan bagian imajinernya sama. Atau kalau kita bawa ke bilangan kompleks, ini berarti mereka merupakan titik yang koordinatnya sama, posisinya sama, seperti itu. Yang kedua, untuk operasi penjumlahan Z1 tambah Z2 itu didefinisikan seperti ini, itu sama dengan, kita definisikan seperti ini, X1, Y1 tambah X2, Y2 ini sama dengan, jumlahkan saja sesamanya yang real dan sesamanya yang imajiner. X2, Y1 tambah Y2, seperti itu. Kemudian definisi selanjutnya adalah definisi perkaliannya. Berarti Z1 dikali Z2 yaitu X1, Y1 dikali dengan X2, Y2 itu didefinisikan dengan bentuk seperti ini. Jadi perkaliannya menjadi X1 kali X2 dikurangi Y1 Y2, Y1 X2 ditambah Y2 X1. Jadi bagian realnya nanti hasil kalinya adalah X1 X2 kurang Y1 Y2, bagian imajinernya adalah Y1 X2 Y2 X1. Dari definisi ini yang menarik adalah bahwa kita ketika mengambil bilangan kompleksnya itu adalah yang bagian realnya saja. Misalnya begini, ketika kita ambil misalnya Z1 nya, kita ambil sebagai contoh saja. Jadi ketika kita ambil contoh seperti ini, misalnya Z1 nya sama dengan X1, 0, Z2 nya sama dengan X2, 0, itu bilangan kompleks. Maka nanti yang menarik di sini adalah hasilnya Z1 tambah Z2, nanti hasilnya adalah X1 tambah X2, 0 tambah 0, atau bisa kita lihat X1 tambah X2. Hal ini serupa dengan penjumlahan pada bilangan real, hasilnya sama. Kemudian kalau kita ambil yang kedua,
Ini bagian pertama. Yang kedua kita ambil perkaliannya. Nanti hasilnya adalah X1 X2 kurang Y1 Y2 nya berarti 0 kali 0, 0 kali X1 tambah 0 Y2 kali X1. Di sini X2. Di sini Y2 nya adalah 0. Sehingga hasilnya ini nanti adalah X1 X2, 0. Yang menariknya di sini, hasil ini mirip dengan apa yang terjadi pada operasi real ini. X1 tambah X2 hasilnya ini tetap sama. Z1 kali Z2 dalam hal ini X1 kali X2 kurang ini dan seterusnya, itu hasilnya sama. X1 kali X2. Tentu hal ini mestinya memang seperti itu karena kita membawa atau kita mempelajari bilangan kompleks ini sebagai suatu perluasan dari sistem bilangan real. Makanya ketika kita bicara real di operasi yang didefinisikan nanti di kompleks, tentu harus bertahan semua sifat-sifatnya. Seperti itu. Selanjutnya kita bisa perhatikan bentuk terkait dengan bentuk, atau kita mau bawa ke bentuk lainnya dari notasi selain bentuk pasangan terurut ini. Selanjutnya terkait notasi lain untuk menyatakan bilangan kompleks ini, mungkin ini nanti menuju ke notasi yang paling sering atau sangat sering kita jumpai di penulisan bilangan. Meskipun kita belum begitu mengenal terkait dengan sistem bilangan kompleks, tapi kita sudah beberapa kali menggunakannya sebenarnya notasinya, tapi kita tidak menulisnya dalam bentuk pasangan terurut. Ini kita arahkan ke bentuk yang sering kita jumpai. Misalnya Z sama dengan S, Y elemen dari sistem bilangan kompleks, maka elemen dari himpunan semua bilangan kompleks, maka Z sama dengan S, Y tentu dengan operasi sederhana kita bisa menulisnya sebagai X, 0 ditambah 0, Y. Saya kira itu jelas. Kemudian kita juga bisa menuliskannya menjadi X, 0 tambah 0,1 Y, 0. Hal ini mudah. Kita lihat bahwa 0, Y sama dengan 0,1 kali Y, 0. Yang ini pasti sama dengan 0, Y yang ini. Mengapa bisa? Kita coba kerjakan di sini, di sampingnya. Di sini 0,1 Y, 0 ini kan sama dengan gunakan operasi tadi. Berarti definisi operasinya tadi yang mana? Yang ini. Ini gunakan ini. X1 kali X2 berarti 0 kali Y, hasilnya 0. Kemudian Y1 kali Y2 berarti 1 kali 0 berarti 0 juga. Kemudian Y1 kali X2, Y1 nya adalah 1 kali 0 berarti 0 juga. Tambah kemudian Y2 kali X1, Y2 nya di sini kan hasilnya, sebentar dulu. Di sini kalau kita kalikan 01, salah tadi ya. Di sini Y2 kali X2, Y1 kali X2, Y1 kali X2 berarti 1 dikali Y. Di sini itu 1 kali Y. 1 kali Y tambah selanjutnya ini Y2 kali X1. Jadi Y2 kali X1. Y2 nya 0, X1 nya 0, di sini 0. Makanya hasilnya ini adalah 0, Y, seperti itu maksudnya. Ini makanya ini bisa ditulis seperti ini. Selanjutnya dari hasil ini kita memikirkan bahwa biasanya kita memikirkan bahwa bilangan real X, elemen real ini kan kalau di kompleks ditulis atau di kompleks adalah begini, X, 0 elemen kompleks. Dua penulisan ini kan sama, sehingga dengan menyederhanakan bentuk ini supaya arahnya mirip dengan penulisan di real, supaya kita nanti operasinya juga mudah, maka kita bisa menganggap bahwa Z yang sama dengan X, Y ini bisa ditulis dari hasil di atas. X, 0 nya ganti dengan X tambah
ini nanti kita pikirkan 0,1 nya tambah Y,0 nya diganti dengan Y. Untuk 0,1 nya kita ingat bahwa bilangan imajiner yang aslinya itu kan ada disimbolkan dengan, biasanya kita sering jumpai dengan simbol I. I itu kan artinya begini. Ini kalau kita asumsikan ini sebagai I, imajinernya, bagian imajinernya, berarti ini kita anggap sebagai I. Kalau kita anggap itu sebagai I, maka penulisannya menjadi seperti ini, I. Dengan catatan I ini adalah 0,1. Jadi kita definisikan atau kita asumsikan atau kita berikan simbol baru untuk 0,1 nya, itu sebagai I. Inilah yang sering kita jumpai nantinya. Kalau di bagian di bidang teknik itu biasanya disimbolkan dengan huruf J. Itu sama saja. Sekarang diperoleh ini I kuadrat itu berapa. Kita mau coba I kuadrat itu berapa. Jadi buktinya seperti ini, 0,1 kali 0,1. Gunakan aturan perkaliannya. 0,1 kali 0,1 berarti X1 X2 berarti 0 kali 0 dikurangi Y1 kali Y2, 1 kali 1, selanjutnya Y1 kali X2. Y1 nya kan 0, X2 nya Y1 nya itu 1, X2 nya 0, berarti 1 kali 0 tambah selanjutnya Y2 nya 1, X1 nya 0, berarti 1 kali 0. Dari hasil ini kita peroleh bahwa I kuadrat ternyata hasilnya adalah minus 1,0, atau I kuadrat itu kalau kita bawa ke real itu nilainya adalah min 1 berdasarkan operasi yang kita definisikan di kompleks. Sehingga untuk I sebagai bilangan kompleks murni atau bilangan kompleks murninya, ini kita akan mendapatkan sebagai bilangan kompleks murninya, bilangan imajiner murninya, maka murni maksudnya nilainya itu nilai yang paling standarnya, maka kita akan peroleh ternyata I kuadrat itu elemen real, yaitu min 1, seperti itu hasilnya. Selanjutnya kita akan melihat apa-apa yang menjadi sifat yang mirip-mirip di real. Selanjutnya notasi atau sifat yang dimaksud itu penulisan nantinya terkait dengan setelah kita memperoleh bahwa ternyata nantinya I kuadrat itu sama minus 1, penulisan bahwa Z kuadrat sama dengan Z kali Z dan Z pangkat 3 sama dengan Z kuadrat kali Z dan seterusnya itu serupa dengan yang ada di sistem bilangan real. Kemudian dengan penulisan X, Y sama dengan X tambah Y, inilah penulisan yang sering kita jumpai sebagai elemen dari himpunan semua bilangan kompleks. Maka operasi penjumlahan dan perkalian di C itu atau kompleks itu menjadi, misalkan bilangan kompleks pertamanya adalah X1 tambah Y1. Jadi bilangan kompleks pertamanya misalnya adalah ini X1 tambah Y1, yang kedua adalah X2 tambah Y2. Operasi jumlahnya Z1 tambah Z2 nya menjadi seperti ini, X1 tambah Y1, X2 tambah Y2, hasilnya seperti ini. Hasil ini mirip dengan kita menjumlahkan bilangan dengan menjumlahkan bilangan di real dengan memandang I-nya sebagai variabel. Sehingga kita bisa tuliskan X1 dan X2 ini kan sama-sama real sendiri, tidak ada variabelnya kalau kita pandang sebagai variabel, sehingga bisa ditempatkan dijumlahkan di posisi yang sama. Kalau I-nya dipandang variabel berarti bisa ditulis seperti ini. Selanjutnya perkaliannya, kalau kita perhatikan bentuk perkalian ini, maka perkalian ini mirip dengan di perkalian yang berbentuk seperti ini, A tambah B kali C tambah D di real. Jadi cukup kita hitung yang ini, nanti hasilnya kan ini A C tambah
AC tambah BD dan seterusnya lah, pokoknya kita jabarkan ini sama. Dengan menjabarkan itu nanti kita peroleh hasil seperti ini. Jadi kalau kita kalikan ini mirip dengan di bentuk real yang asli, kita kalikan biasa, itu hasilnya nanti yang ros kanan ini. Dengan mengingat bahwa konsepnya di sini, ingat, kita harus mengingat bahwa I kuadrat itu nilainya adalah -1 sebagaimana yang telah diperoleh sebelumnya. Kita mengingat yang itu, nanti dijabarkan saja yang ini akan diperoleh hasil itu. Kemudian lebih lanjutnya dari hasil itu maka kita bisa mengartikan bahwa sama artinya antara perkalian yang biasa di sini dengan memandangnya semua real itu bisa kita kalikan seperti biasa, perkalian kelompok seperti ini. Lebih lanjut kita bisa dapatkan bahwa Z dikali 0, ini untuk setiap set ini, Z sama dengan X, Y, atau kita langsung pakai notasinya X tambah Y elemen kompleks, itu kita peroleh set kali 0 kan hasilnya X tambah Y dikali 0 tambah I0 seperti ini. Kita kali, maksud saya tadi perkaliannya begini, X kali 0 kemudian kali ini, berarti itu bisa dikalikan seperti itu, X kali 0 ditambah ini lagi X kali I0, berarti hasilnya X kali I kali 0 ditambah IY kali 0 tambah IY kali I kali 0. Di sini kita bisa lihat ada semua nolnya, sehingga kita bisa tulis X dengan 0 kan hasilnya 0. Ini I dengan I kan -1, ini kan -1 situnya nanti, sehingga nantinya kita bisa peroleh hasil seperti ini tidak penting juga sih sebenarnya ini. Sehingga kita peroleh hasil nanti di sini, intinya di sini I 0, atau dalam hal ini kalau bentuk biasanya 0,0. Bentuk 0,0 ini sebenarnya bisa kita tulis sebagai 0 sebagaimana dengan X,0 yang kita tulis sebagai X, sehingga sembarang bilangan set mengkali 0 hasilnya 0.